sudah tadi ya. Uang kertas Indonesia dari masa ke masa. Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Afwan di luar tema. Ya. Apakah bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman ibn Auf selain dari usaha dalam perdagangan, mengingat banyaknya pendapatan beliau pada saat sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah? Setahu saya cuma perdagangan. Beliau fokus perdagangan, tetapi perdagangan yang diikuti dengan modal yang halal, kejujuran, dan juga bersedekah. Itu kata kunci, dan sudah panjang lebar kita jelaskan. 5 jam tabligh akbar. Kembali mendengar ceramahnya, insya Allah akan dapat jawaban. Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja? Mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit. Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tabligh akbar itu, Abdurrahman bin Auf ya, sampai-sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka, karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak, sampai di Madinah tidak ada lagi kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu mengatakan, telah pergi gunung. Ini luar biasa ini yang pergi ini, yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya. Tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ada bahasa sendiri, ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasanya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja. Berarti dia membunuh kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya? Nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik. Ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu